Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita sama-sama renungkan firman Tuhan, kita belajar tentang sebuah proses. Ya, segala sesuatu yang melewati proses dengan baik, hasil akhirnya juga pasti akan baik. Nah, kita belajar dari firman Tuhan, belajar dari Yusuf ya. Kisahnya dimulai dari Kejadian pasalnya yang ke-37. Dia menjadi seorang pemimpin yang dipakai oleh Tuhan, yang memiliki karakter rohani yang teruji. Nah, kalau kita perhatikan proses kehidupannya, mulai dari dia masih muda. Yang pertama, dia diproses untuk mengendalikan diri. Yusuf ini adalah anak kesayangan dari Yakub, ya. Dan hal ini membuat dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Kebencian saudara-saudaranya bertambah karena dia menceritakan mimpi dari Tuhan itu kepada keluarganya. Nah, memang dia masih sangat muda ya, umur 17 tahun yang notabene keakuannya itu masih sangat tinggi. Jadi dia belum bisa membedakan mana yang harus dikatakan, mana yang harus ditahan untuk dikatakan. Nah, oleh karena dia menceritakan mimpi itu, keadaannya semakin tidak terkendali, dia semakin dibenci oleh saudara-saudaranya. Lalu dia diproses lagi untuk dapat mengampuni. Rasa kebencian saudara-saudara Yusuf ini sudah membutakan hati nurani mereka ya. Yang Yusuf pada akhirnya dia dibuang ke sumur yang kering lalu dijual ke orang Ismail. Ya, perlakuan yang kejam yang dilakukan oleh saudara-saudara sendiri itu tentu membuat hatinya menjadi sakit. Dan dia harus belajar untuk dapat mengampuni saudara-saudaranya. Lalu dia diproses lagi ya untuk dapat merendahkan dirinya. Yusuf itu adalah anak kesayangan ya. Dia mengenakan jubah maha indah dari ayahnya. Namun dalam sekejap saja dia berubah status menjadi seorang budak ya. Keadaan yang tentu dia tidak bayangkan sebelumnya. Dan mungkin juga kita pernah menghadapinya ya, ketika dulunya kita ada dalam keadaan yang sangat nyaman, namun dalam sekejap sepertinya kita ada dalam lembah yang kelam. Tapi percayalah bahwa di situ kita belajar untuk merendahkan diri dan menyadari bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Ya, dia ada di lembah untuk memberikan kekuatan kepada kita. Lalu dia diproses lagi ya untuk menjadi orang yang setia dan bertanggung jawab. Meskipun dia adalah seorang budak, tapi dia bekerja dengan maksimal. Ya, dia bekerja meskipun tidak ada orang yang melihatnya. Dia bekerja oleh penyertaan Tuhan sehingga pekerjaannya selalu berhasil. Dia dipromosikan sebagai kepala pengatur rumahnya Potifar. Dan dia bekerja dengan sangat baik dan memberkati banyak orang. Lalu dia diproses lagi ya untuk menjadi orang yang memegang prinsip kebenaran dan juga mempertahankan kekudusan. Istri Potifar itu selalu menggoda Yusuf. Tapi Yusuf berpegang pada kebenaran dan mempertahankan kekudusan hidupnya. Tentu tidaklah mudah bagi seorang muda seperti halnya Yusuf, tapi dia lolos dari godaan istri Potifar itu. Lalu tidak berhenti di situ, dia diproses lagi menjadi orang yang sabar. Ya, dia difitnah oleh istri Potifar melakukan tindakan asusila yang dia tidak lakukan. Dan akhirnya dia harus dipenjara, bukan karena kesalahannya. Saudara, mungkin kita juga pernah mengalaminya. Ya, ketika kita tidak salah tapi dipersalahkan. Ya. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak tidur. Dia akan membela perkara kita dan akan menyatakan apa yang benar. Nah, sebenarnya Yusuf pernah ingin menghindari prosesnya. Ketika dia di penjara, dia membantu seorang juru minuman untuk mengartikan mimpinya. Ya, dia minta tolong supaya masalahnya itu disampaikan kepada raja. Tapi terlupakan oleh juru minuman itu. Rupanya memang Tuhan masih ingin dia tetap ada dalam penjara. Mengapa? Karena dia menjadi orang kepercayaan di penjara itu untuk memimpin semua tahanan. Nah, kalau kita perhatikan ada peningkatannya. Dulu dia di rumah Potifar bekerja untuk mengatur barang-barang, mengatur pekerjaan rumah. Tapi sekarang ya dia meningkat lagi. Belajar menjadi seorang pemimpin. Dan itu terus meningkat, saudara. Dia menjadi penguasa kedua di Mesir. Dia memimpin banyak orang. Nah, bahkan juga dalam peristiwa ketika saudara-saudaranya minta bantuan pada masa kelaparan kepada dia, ya dia tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya. Meskipun dia bisa, karena dia adalah seorang penguasa pada waktu itu. Tapi yang dia lakukan adalah dia menyatakan kebaikan, ya. Dia memberikan kemurahan hatinya dengan mau mengampuni saudara-saudaranya. Saudara, ini bukanlah hal yang mudah seperti Yusuf yang sudah diperlakukan dengan sangat kejam. Tapi karena dia sudah melewati proses demi proses dan dia lolos, maka dia dapat melakukan apa yang baik yang berkenan di hati Tuhan.
Nah, kalau kita perhatikan dalam Galatia pasal 5 tentang buah roh, ya, ada kasih dan seterusnya sampai kepada penguasaan diri. Nah, itu sebenarnya seperti sebuah anak tangga ya, yang dimulai dari penguasaan diri. Nah, kalau kita perhatikan, Yusuf itu memulai prosesnya dari dia harus mengendalikan dirinya. Ya. Lalu naik sampai kepada dia dapat mempraktekkan kasih itu kepada saudara-saudaranya. Nah, apa yang kita dapat pelajari dari proses perjalanan hidup dari Yusuf ini? Nah, ketika kita bersedia ya untuk diproses, maka bagian dari karakter hidup kita itu akan dibentuk menjadi lebih baik. Dan kalau kita terus bersedia untuk diproses, menghadapi proses demi proses, maka kita akan di-upgrade ya. Kualitas karakter rohani kita itu akan semakin baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita tidak bersedia untuk menghadapi prosesnya, menghindari proses, maka ya karakter rohani kita tidak akan berubah. Ya, kita tidak akan dirubahkan karena kita menghindari prosesnya. Yang pemarah tetap pemarah, ya, yang sombong tetap sombong, dan seterusnya. Nah, kita tidak akan mampu untuk menghadapi proses itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh pertolongan Roh Kudus tentunya. Nah, 2 Korintus pasal 3 ayat 8 berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, kita semua pasti akan menghadapi proses, itu tidak akan terhindarkan. Nah, masalahnya kita mau menghadapinya atau tidak. Nah, kalau kita mau untuk menghadapinya, Roh Kudus akan menolong kita, menuntun kita pada segala kebenaran, dan menuntun kita supaya kita semakin menjadi serupa dengan Kristus sampai kita mencapai kesempurnaan. Ya, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ya, perjalanan hidup kita ini menuju kepada kesempurnaan yang harus melewati proses. Biarlah kita bersedia untuk terus di-upgrade ya, mengalami peningkatan demi peningkatan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kita minta pertolongan dari Roh Kudus. Kita datang kepada Tuhan pagi hari ini dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena firman-Mu yang datang kepada kami. Kami minta pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya kami tetap tinggal dalam firman Tuhan, melakukan firman-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Dan menyenangkan hati-Mu selantiasa ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami berterima kasih, terima berkat firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan.